Halo, jumpa lagi di channel aku Abe. Terima kasih ya yang sudah nonton dan jangan lupa subscribe. Ibu Sri ini ada berbagai macam jenis pijat. Yang pertama adalah pijat program hamil. Nah, pada saat di tempat Bu Sri ini saya mulai pijat itu di usia pernikahan 6 bulan. Jadi setelah saya menikah selama 6 bulan, kemudian saya pijat di tempat Bu Sri dan alhamdulillahnya saya 2 kali pijat itu saya langsung hamil, dimana pijatnya itu sebulan sekali kita pijat, kemudian diberi jamu untuk suami istri. Kemudian misal nih bulan depan kita ternyata menstruasi, nah kita harus pijat lagi. Nah pijatnya itu eh, ada jadwalnya. Jadi misalnya berapa hari setelah menstruasi atau gimana saya lupa, kalian nanti bisa tanya ke Bu Sri langsung ya. Jadi pijat untuk program hamil tuh gimana, apakah sesudah menstruasi atau apa, saya lupa soalnya saya udah lama banget. Jadi nanti kalian bisa bertanya. Kemudian kalau untuk pijat program hamil, jadwalnya itu hanya hari Minggu. Buka mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Kecuali weton wage libur ya. Jadi misalnya minggu wage nih berarti kalau misalnya nih kalian mau pijat program hamil, alangkah baiknya jika kalian itu bisa konsultasi dulu dengan Bu Sri lewat WhatsApp atau telepon. Nah, untuk pijat program hamil ini sebulan sekali, kemudian kita dikasih jamu untuk suami istri. Biasanya sih dikasih jamu dalam bentuk cairan untuk orang yang rumahnya dekat dengan Bu Sri. Pada saat itu, sewaktu saya program hamil, saya itu lokasinya berada di Jakarta dan saya bolak-balik Jakarta Semarang sendirian naik kereta ekonomi. Nah, karena pada saat itu program hamil itu pijatnya di hari Minggu, jadi saya Sabtu setelah pulang kerja saya berangkat, saya pijet. Setelah pijet Minggu saya balik lagi ke Jakarta naik kereta ekonomi sendirian dan Senin harus kerja, betapa capeknya pada saat itu. Nah, pada saat pijet hamil ini pada saat pijat program hamil ini, karena saya waktu dulu tuh sering angkat-angkat berat, angkat galon, angkat apapun lah itu, jadi menurut Ibu Sri ini kandungan saya dia agak melenceng dikit, makanya dibenerin, ditata sama Ibu Sri supaya dia di posisi yang benar, sehingga supaya bisa terbuailah sel telur kita sehingga bisa hamil. Nah, pada saat itu saya pijat 2 kali, yang ketiga alhamdulillah saya tes pack dan hasilnya positif. Jadi saya bilang ke Bu Sri nih, Bu, alhamdulillah saya sudah tes pack nih, hasilnya positif. Oh iya, selamat ya Mbak ya. Terus kemudian saya dikasih saran-saran sama Bu Sri. Nah, pada saat pijat program hamil ini, yang penting kita siapin mental dulu. Yang namanya rezeki anak nggak ada yang tahu, seperti rezeki uang nggak ada yang tahu. Misal nih kita rezeki anak misal bisa dari lewat bayi tabung, misal lewat dari pembuahan in vitro, misal dari kita mengadopsi anak orang lain, atau kita misal lewat pijet dari Bu Sri atau pijet di tempat lain, kan kita nggak tahu. Atau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang penyubur kandungan, penyubur kualitas, memperbaiki kualitas sperma, atau kita bisa hamil dari penantian dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya setelah menikah 15 tahun, 20 tahun baru kita bisa dikaruniai momongan. Kita nggak ada yang tahu, yang penting kita berusaha. Bu Sri itu selalu bilang yang namanya rezeki anak itu nggak ada yang tahu, yang penting kita selalu berusaha. Siapa tahu rezeki anaknya Mbak lewat dari tangan saya, kan nggak ada yang tahu. Yang penting kita selalu berdoa, berusaha, dan berikhtiar. Pijat program hamil, saya dikasih jamu itu dalam bentuk empon-empon yang masih utuh. Saya dikasih selama 1 bulan karena lokasi saya kan jauh, jadi saya 1 bulan dikasih. Kalau bulan depan masih menstruasi, nanti setelah menstruasi kalau nggak salah nanti berapa hari nanti pijet dan dikasih jamu lagi. Nah, empon-empon itu direbus nanti diminum. Terus pada saat itu kok empon-emponnya pada saat direbus
warnanya agak kurang kental ya. Kemudian saya diskusi lagi dengan Bu Sri, Bu ini empon-emponnya ini seperti ini gimana ya. Nah terus akhirnya Bu Sri ngasih solusi, ya udah nanti dikasih empon-empon dalam bentuk serbuk atau sudah digiling, nanti bisa diseduh dengan air, diminum suami istri. Nah untuk minum jamunya itu juga ada waktu-waktunya. Nah nanti bisa untuk konsultasi lagi ke Bu Sri, karena saya maaf nih saya agak lupa gitu loh. Jadi untuk penjelasan lebih lengkap lagi tentang misalnya jamu nanti bisa bertanya lagi dengan Bu Sri kalau kita sudah progresif standar. Kalau untuk misalnya nih orang yang rumahnya dekat pijet, biasanya dikasih jamu dalam bentuk minuman tuh seminggu sekali. Nah biasanya kalau misalnya kita habis pijet terus dikasih jamu seminggu itu tarifnya juga beda. Kemudian minggu depannya lagi kan kita hanya ngambil jamu tuh. Nah itu biasanya tarifnya juga kita bayar untuk tarif jamu itu menyesuaikan ya tarifnya standar sana lah. Kalau untuk kita misalnya nih hanya untuk mengambil jamu yang rumahnya deket-deket, diusahakan kalau misalnya mau ngasih tarifnya diusahakan masukin ke dalam amplop ya. Jangan kayak kita mau bayar jamu, beli jamu aja yang biasa gitu loh. Nah kita harus masukin ke amplop, seenggaknya menghargai ibunya lah. Program hamil kita nggak boleh angkat-angkat berat ya, misalnya nih ngangkat ember cucian mau jemur, nah diusahakan jangan diangkat, didorong aja supaya kandungan kita itu nggak bergeser lagi gitu loh. Nah jadi diusahakan kita harus nggak boleh ngangkat-ngangkat yang berat-berat selama kita lagi program hamil. Untuk hasil dari program hamil ini sendiri-sendiri ya, beda ya setiap orang. Ada yang pijat di tempat Ibu Sri ini ada yang nunggu 1 tahun lebih, ada yang 2 tahun, ada yang bahkan 1 kali pijat. Kalau saya nih 2 kali pijat. Nah jadi hasilnya itu beda-beda, nggak bisa disamakan satu sama lain. Yang penting jangan lupa kita berdoa, berusaha ya. Kedua adalah pijat hamil. Nah setelah saya hamil nih, positif hamil, nah kemudian dari saya pijat program hamil, saya step ke selanjutnya saya pijat hamil. Di pijat hamil ini ada jadwal-jadwalnya, yaitu 1 yang ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Jadi kehamilan 1 bulan, kehamilan 3 hamil ke bulan ketiga, ke-5, ke-7 dan ke-9. Nah, diambil dari bulan-bulan ganjil. Kita harus pijet. Tujuannya apa? Untuk memperkuat kandungan. Tetapi selain pijet, kita juga harus mengkonsumsi vitamin kehamilan dari dokter atau bidan. Kemudian pada saat saya pijat hamil, saya juga bolak-balik dari Jakarta ke Semarang sendirian naik kereta ekonomi. Dan untuk jadwal pijat hamil itu hanya di hari Selasa dan Sabtu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, kecuali wakil libur ya. Untuk pijat hamil pada saat saya sudah positif kehamilan 1 bulan, saya pijat. Kemudian pada saat itu saya ada flag. Nah supaya untuk mencegah terjadinya keguguran, saya itu di kandungannya dipijat sama Ibu Sri, dikuatin, dan saya juga mengkonsumsi vitamin dari dokter untuk penguat kandungan. Jadi vitaminnya terserah kembali ke dokter masing-masing, mau merek apapun tuh terserah, yang penting itu adalah vitamin penguat kandungan. Dan kita juga harus bed rest dan nggak boleh angkat yang kalau misalnya nih kita nggak bisa pijet, Bu saya nggak bisa pijet nih di bulan ketiga atau bulan kelima, gimana, apa kita bisa nggak pijet bulan ke-7? Nah silahkan konsultasikan lagi dengan Bu Sri. Oh boleh Mbak, nggak apa-apa. Kemudian pada saat itu kan waktu saya hamil anak pertama, di tradisi di tempat saya itu ada yang namanya 7 bulanan. Nah pada saat 7 bulanan itu saya memanggil Ibu Sri ke rumah untuk proses tradisi 7 bulanan itu. Bu Sri juga bisa. Jadi pada saat tradisi 7 bulanan itu nanti Bu Sri itu di rumah kita nanti juga
dipijat juga perut, dimapanin apakah bayinya posisinya sudah bener nih kepalanya. Kan kadang ya namanya usia 7 bulan ya, kemudian 7 bulan ya masih muter-muter kali ya, tapi tetap dipijat supaya kondisi si kepala dedek bayi ini kalau bisa sih sudah di bawah ya, biar dimapanin gitulah kalau bahasa orang sana, dimapanin kepalanya, kemudian didoain, kemudian tradisi 7 bulanan. Seminggu sebelum melahirkan atau berapa nanti konsultasi lagi dengan Bu Sri. Misal nih kepala dedek bayinya belum mapan, oh ini kepalanya udah di bawah tapi belum mapan, oh ini kepalanya masih di sini, oh ini masih sungsang. Nah itu bisa Ibu Sri, jadi dedek bayinya dipijat supaya posisinya mapan. Kemudian kalau untuk bayi-bayi yang terlilit tali pusar, misal nih dalam artian terlilit tali pusarnya dalam kondisi yang masih wajar, misalnya satu terlilit tali pusar tapi letaknya terlilitnya nggak terlalu fatal, misalnya sampai ke leher atau kemana, itu Bu Sri mungkin masih bisa membantu. Pada saat saya hamil anak pertama dan kedua, semua anak saya dimapanin. Jadi pada saat itu kondisi kepala dedek bayinya itu belum mapan, jadi dimapanin. Alhamdulillah sih bisa mapan dan saya bisa melahirkan anak dua semua secara normal. Setelah dedek bayinya lahir, yang ketiga adalah pijat bayi, balita, dan ibu setelah melahirkan. Untuk pijat ini biasanya jadwalnya itu dari hari Senin sampai Sabtu, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, kecuali weton wakil libur ya. Untuk pijat ibu setelah melahirkan ini bisanya untuk ibu yang melahirkan normal, yang sesar nggak boleh. Untuk ibu yang melahirkan normal ini nanti dipijat, kemudian perutnya ditata supaya kembali ke tempat posisi yang benar, kemudian dikendit supaya untuk memperbaiki kondisi perut, supaya nggak gelember lah bahasanya, supaya badannya singset. Kemudian dikasih jamu juga untuk mengurangi darah kotor yang mungkin pada saat kita setelah melahirkan itu mungkin kurang bersih atau bagaimana. Nah itu bisa. Kemudian untuk pijet ibu setelah melahirkan ini terserah kalian sih ya. Kalau saya sih pada saat itu sih seminggu sekali saya pijet, dan itu tarifnya beda. Pijet plus jamu itu beda. Kalau misalnya kalian mau pijet aja boleh, nggak pakai jamu boleh, tarifnya beda. Kalau pijet plus jamu juga beda. Kemudian untuk pijet bayi ini, kalau kalian nih mau pijet setiap hari boleh. Pada saat itu saya pijetin anak saya tuh setiap hari sampai 40 hari, kecuali wake ya, karena beliau libur. Nah itu kalian terserah, misalnya nih kalian mau bayarnya tuh sekali pijet atau mau diakumulasi kalau sudah 40 hari itu boleh. Jadi nanti kalian diskusi. Kemudian bayi yang kakinya kurang lurus tuh bisa dibenerin sama ibunya. Kemudian uci-uci yang ada di kepala, uci-uci yang kecil atau besar itu bisa. Pada saat anak saya yang nomor 1 itu ada uci-ucinya kecil. Nah kemudian sama Bu Sri itu dipijet pelan-pelan. Nah di rumah juga harus kita telatenin dengan dipijet juga, agak ditekan dikit setelah mandi dengan menggunakan handuk. Setelah mandi agak ditekan dikit ini pelan-pelan sambil berdoa. Uci ini tergantung ukurannya besar atau kecil. Jadi kalau untuk ukurannya yang kecil ini mungkin ya berapa bulan lah bisa hilang, tapi kalau yang agak besar itu biasanya dia agak lama. Dan tergantung juga kita telaten juga apa enggak untuk sering menelateni uci-uci ini ya. Kalau kita telaten sering ya pasti bisa. Dan kemudian waktu itu saya juga dikasih tahu sama Bu Sri kalau setiap pagi misalnya jam 3 atau jam 4 pagi udah kita sebelum minum di pagi hari itu, katanya orang tua zaman dulu itu
berkhasiat atau bisa untuk menyembuhkan. Nah, pada saat itu ludah kita dikasih ke tangan, kemudian dipencet di uci-ucinya ini, agak ditekan dikit sambil kita berdoa hajat. Dan lebih baik lagi jika kita menggunakan nama bin atau binti. Nah, sambil berdoa dipencet-pencet gini. Nah, insya Allah nanti si uci-uci ini akan kempes. Dan alhamdulillah anak saya nomor 1 uci-ucinya bisa kempes. Kemudian untuk memperbaiki struktur kaki anak, kan yang namanya anak ya, bayi ya, antar bayi yang satu dengan yang lain itu pasti beda. Nah, kalau anak kita bermasalah dengan struktur kaki, Ibu Sri bisa untuk membenahi. Kemudian untuk dulu sih, kalau dulu sih Ibu Sri sih pijet plus mandiin bayi ya, pijet, habis dipijet terus bayinya dimandiin. Tapi karena sekarang faktor usia dan beliau juga kadang sakit, tapi beliau masih nerima untuk pijet bayinya. Tapi kalau untuk mandinya sudah enggak, karena khawatir beliau nanti takutnya berat kan ngangkat-ngangkat air. Kalau untuk pijet bayi ini kita konsultasikan lagi nih dengan Bu Sri, Bu, bayi saya begini, apakah kira-kira gimana ya? Nah, nanti Ibu Sri bisa nggak ngasih solusi atau ngasih saran? Saya waktu itu anak saya pijet sampai 40 hari, kemudian digundul. Nah, digundulnya itu saya ke tempat Bu Sri. Kalau kita misalnya mau gundulin dedek bayi nih, nanti bawa syaratnya itu pisang raja ya, kalau nggak salah itu setangkep, terus kelapa yang masih utuh 1 batok itu 1, kemudian gula jawa 1 kilo dan beras 1 kilo. Tapi nanti kalian bisa tanyakan kembali lagi sih sama Bu Sri sih, syarat-syarat untuk gundul itu bawanya apa saja, Bu. Cewek itu disunat. Nah, sunatnya itu nggak serem kayak yang dibayangkan kok, nggak pakai yang aneh-aneh, tenang aja. Nah, kalau untuk bayi cowok enggak, nanti sunat kalau yang udah besar. Nah, beda lagi sunatnya. Kalau untuk bayi cewek pasti harus disunat. Kalau di tradisi tempat saya, jadi terserah kalian sih, kalian mau ngikutin apa enggak, terserah, bebas. Kemudian nanti setelah digundul, kemudian disunat, bawa syarat-syarat gundul apa. Nah, setelah itu kalian bebas mau ngerutinin mijet seminggu sekali, apa 2 minggu sekali, apa sebulan sekali, itu bebas, terserah kalian. Pada saat itu saya mijetnya seminggu sekali. Nah, untuk bayi nih, kalian familiar dengan kata sawan nggak sih? Kan ada orang tuh yang percaya dengan sawan, ada yang namanya sawan manten dan sawan lain yang sebagainya. Nah, Bu Sri ini juga bisa untuk mengobati bayi balita yang terkena sawan. Nah, jadi misalnya sawan untuk bayi yang kesleo, kemudian terjatuh, kemudian salah posisi gendong, kemudian bayinya itu kok rewel, nangis dan sebagainya. Nah, itu Bu Sri juga bisa pijet untuk bayi-bayi yang kesleo atau terjatuh. Tarif itu semuanya standar ya, standar di kota Semarang lah. Kalau kalian tuh pijet bayi berapa. Jadi diusahakan kalau misalnya kalian mau ke tempat Ibu Sri, bisa WhatsApp atau telepon dulu ya. Yang kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya ibunya tiba-tiba libur kan, daripada kita udah jauh-jauh ke sana. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat ya buat kalian. Dan saya di sini mau menjelaskan lagi bahwa informasi yang saya sampaikan kali ini tuh saya tidak pernah memaksa, menyuruh kalian untuk mengikuti apa yang saya lakukan. Di sini saya hanya membagikan informasi atas apa yang saya lakukan.